Virus Nipah di Cina dengan tingkat kematian 75% bisa menjadi pandemi baru. Wabah virus Nipah di Cina dengan tingkat kematian hingga 75% berpotensi menjadi pandemi besar berikutnya. Perusahaan farmasi raksasa ini tidak siap karena masih fokus menghadapi pandemi COVID-19. Analisis tentang potensi pandemi berikutnya itu disampaikan Assisto Medicine Foundation yang berbasis di Belanda dalam sebuah laporan. Virus Nipah adalah penyakit menular lain yang muncul dan menimbulkan kekhawatiran besar. Nipah bisa meledak kapan saja, pandemi berikutnya bisa jadi infeksi yang resistan terhadap obat, kata Direktur Eksekutif Assisto Medicine Foundation, Jayashree Kayer, yang dilansir virus Nipah ini langka dan disebarkan oleh kelelawar buah. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, virus itu dapat menyebabkan gejala mirip flu dan kerusakan otak. Selain itu, lanjut WHO, virus Nipah juga dapat menyebabkan encephalitis atau radang otak. Perawatan yang biasa dilakukan adalah perawatan suportif. Wabah virus Nipah di negara bagian selatan India, Kerala, merenggut 17 nyawa. Pada saat itu negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk sementara melarang impor buah dan sayuran beku dan olahan dari Kerala sebagai akibat dari wabah di sana. Saat itu pejabat kesehatan percaya bahwa wabah Nipah di Bangladesh dan India mungkin terkait dengan minum jus kurma. Laporan Assisto Medicine melihat tindakan dari 20 perusahaan farmasi terkemuka di dunia untuk membuat obat, vaksin, dan diagnostik lebih mudah diakses. Ditemukan bahwa penelitian dan pengembangan untuk COVID-19 telah meningkat dalam setahun terakhir. Tetapi resiko pandemi lainnya sejauh ini belum tertangani. Indeks ini disiapkan selama krisis kesehatan masyarakat terburuk dalam satu abad yang telah mengungkapkan ketidaksetaraan kronis akses ke obat tidak seperti sebelumnya. Namun setelah bertahun-tahun mendorong perencanaan akses, kami sekarang melihat pergeseran strategis ke arah ini. Hal ini secara radikal dapat mengubah seberapa cepat akses ke produk baru dicapai. Jika kepemimpinan perusahaan bertekad untuk memastikan orang yang tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak berada di antrean terakhir, imbuh laporan tersebut mengutip pernyataan IR. Virus monyet makan korban di Cina, gejalanya hampir mirip COVID-19. Seorang dokter hewan di Cina menjadi korban tewas pertama karena tertular infeksi virus yang sangat langka yang disebut virus monyet. Sebelum meninggal, dokter itu mengalami demam, mual, muntah, dan gejala neurologis yang hampir mirip COVID-19. Dokter hewan berusia 53 tahun itu adalah kasus manusia pertama yang diketahui dari virus ini, yang disebut virus monyet B, yang dilaporkan di Cina. Menurut The Washington Post, dilansir Life Science, korban merupakan ahli bedah hewan di sebuah institut yang berbasis di Beijing yang mengkhususkan diri dalam penelitian eksperimental pada primata non-manusia. Dokter itu membedah 2 kera mati. 1 bulan kemudian dia mengalami demam, mual, muntah, dan gejala neurologis. Meskipun sempat dirawat di rumah sakit, pria itu meninggal. Belum usai masalah virus corona, Cina digempur miliaran belalang yang bisa sebabkan kematian. Seakan menambah malapetaka, usai wabah virus corona menjangkit setidaknya hampir 73.000 orang, kini Cina kembali mengalami masalah pelik. Negeri tirai bambu itu harus menghadapi kenyataan pahit akan gempuran miliaran belalang. Dilansir dari The Star Online, serbuan belalang itu dapat menimbulkan ancaman bagi wilayah Cina Selatan di musim panas ini.
Provinsi Yunnan dan Sichuan, serta daerah otonom Guangxi Zhuang kemungkinan besar akan terpengaruh. Menurut Zhang Zehua, seorang peneliti di Institut Perlindungan Tumbuhan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Pertanian Cina, sangat tidak mungkin belalang gurun akan langsung berimigrasi ke daerah pedalaman Tiongkok. Tetapi jika wabah belalang gurun di luar negeri terus berlanjut, kemungkinan belalang memasuki Cina pada Juni atau Juli akan meningkat tajam. Dia mengatakan daerah perbatasan antara daerah otonomi Tibet dan negara-negara Pakistan, India, dan Nepal ada daerah penyebaran belalang. Namun dataran tinggi Shanghai, Tibet dapat berfungsi sebagai perisai terhadap kawanan sehingga ada sedikit kemungkinan bahwa belalang dapat berbondong-bondong ke daerah pedalaman Cina, kata Zhang. Dia juga percaya bahwa belalang padang pasir tidak akan segera menimbulkan ancaman bagi produksi pertanian di Tiongkok karena sistem pencegahan negara. Belalang tiba di Djibouti dan Eritrea dan sekarang menyebar ke Tanzania dan Uganda, mengancam ketahanan pangan dan mata pencarian jutaan orang. Hutu telah disebut sebagai yang terburuk dalam beberapa dekade, dengan hama melahap padang rumput dan tanaman hanya beberapa jam setelah kedatangan mereka di satu lokasi menurut Program Pangan Dunia PBB. Menurut PBB, belalang padang pasir adalah di antara hama imigrasi paling berbahaya di dunia. Meski begitu, menurut Food and Agriculture Organization, belalang gurun tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Namun belalang gunung ini bisa menjadi salah satu penyebab kematian 800.000 orang di kawasan yang kini disebut Libya Aljazair. Hal itu diakibatkan belalang gurun memakan habis seluruh pasokan biji-bijian di daerah tersebut sehingga menyebabkan kelangkaan pangan dan kelaparan. Terlepas dari itu, Zhang Zehua menyebutkan bahwa Cina sudah dilengkapi cara pencegahan agar belalang tidak berkembang biak. Sistem pencegahan dan perawatan belalang kami saat ini mampu mengendalikan kemungkinan invasi ke Tiongkok, tetapi pemantauan waktu nyata, obat-obatan yang memadai dan peralatan aplikasi pestisida serta staf terlatih dan koordinasi lintas wilayah oleh pemerintah pusat harus ditempatkan terlebih dahulu. Semoga saja kasus serbuan belalang yang menggempur Cina Selatan ini segera usai agar tidak merebak ke wilayah lainnya seperti kasus virus corona. Namun dataran tinggi Shanghai, Tibet dapat berfungsi sebagai perisai terhadap kawanan sehingga ada sedikit kemungkinan bahwa belalang dapat berbondong-bondong ke daerah pedalaman Cina, kata Zhang. Dia juga percaya bahwa belalang padang pasir tidak akan segera menimbulkan ancaman bagi produksi pertanian di Tiongkok karena sistem pencegahan negara. Belalang tiba di Djibouti dan Eritrea dan sekarang menyebar ke Tanzania dan Uganda, mengancam ketahanan pangan dan mata pencarian jutaan orang. Hutu telah disebut sebagai yang terburuk dalam beberapa dekade, dengan hama melahap padang rumput dan tanaman hanya beberapa jam setelah kedatangan mereka di satu lokasi menurut Program Pangan Dunia PBB.